2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Amri Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Masih sehat ya? Kali ini saya terakhir kalinya membahas soal-soal SKB pedagogik pendidikan ya teman-teman. Nanti untuk selanjutnya teman-teman bisa komen di kolom komentar bidang apa yang dibutuhkan teman-teman. Nanti rating tertinggi akan saya usahakan untuk saya share duluan. Dan selanjutnya sebelum masuk ke pembahasan soal, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe silahkan teman-teman share kepada teman-teman yang lain supaya video ini bermanfaat buat teman-teman yang berjuang untuk menuju ke SKB. Oke, selanjutnya kita langsung ke pembahasan soal. Nomor 1. Jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. 1. Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. 2. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. 3. Melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku, seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan uji komprehensif. Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, dan D. Humanisme. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu. Kalau udah tahu jawabannya, jawaban yang tepat yaitu C. Konstruktivisme. Nah, untuk pengertian dari keempat poin ini sebenarnya sudah saya jelaskan di part sebelumnya ya teman-teman. Kalau nggak salah di part 2 atau part 3, teman-teman bisa buka penjelasannya. Untuk ini saya cuman menjelaskan poin yang C saja, yaitu konstruktivisme. Jadi untuk konstruktivisme sendiri ini kan secara bahasa kan artinya bisa diartikan dengan membangun. Nah, kata kuncinya untuk yang poin 1 ini kan diarahkan pada kemampuan penguasaan. Kemudian yang poin 2 fasilitator dan pembimbing. Nah, yang poin 3 ini penilaian dari guru itu sendiri, yaitu mencakup cara-cara penyelesaian masalah. Jadi intinya murid-murid itu bukan dicekoki langsung ilmu, itu bukan. Jadi semacam dibangun kesadarannya bagaimana murid itu memahami segala sesuatu itu bukan dari pengetahuan guru itu sendiri. Jadi murid itu dilatih untuk memecahkan masalah, kemudian membaca peta konsep, diagram Venn, dan lain sebagainya. Jadi guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis konstruktivisme atau membangun kesadaran. Nomor 2. Menurut Piaget, periode perkembangan operasional konkret pada siswa usia peserta didik antara 7 sampai 12 tahun. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan A. Penggunaan media, alat peraga termasuk sumber belajar, B. Pemberian tugas yang terstruktur, C. Penggunaan metode bervariasi, dan D. Menekankan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Oke teman-teman, untuk perkembangan operasional konkret ini juga sudah saya jelaskan di part 3 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di videonya yang di part 3. Jadi teman-teman bisa pause dulu kalau udah tahu jawabannya. Jawaban yang tepat yaitu A. Penggunaan media, alat peraga termasuk sumber belajar. Jadi untuk masa operasional konkret ini yang yaitu pada umur 7 sampai 12, secara mental bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara fisik. Nah, ini berarti murid itu masih membutuhkan
media, kemudian alat peraga, dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang tepat yaitu A. Penggunaan media, alat peraga termasuk sumber belajar. Nomor 3. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Dan D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Oke, teman-teman bisa di pause dulu kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Oke teman-teman, di sini saya tampilkan sekalian biar nanti teman-teman nggak hanya sekedar tahu tentang yang kognitif saja. Jadi menurut Benjamin S. Bloom, aspek-aspek belajar dan pembelajaran itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama kognitif, kemudian yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Untuk yang kognitif itu dibagi menjadi 6. Yang pertama pengetahuan, pemahaman, kemudian penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Untuk yang kedua yang afektif, penerimaan, partisipasi, penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola. Dan yang ketiga yang psikomotorik, persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, pola gerakan, dan kreativitas. Oke teman-teman, untuk ini teman-teman bisa dibaca ulang kembali biar tahu urut-urutannya seperti apa. Intinya untuk kognitif itu ada 6, kemudian afektif atau sikap itu ada 5, dan psikomotorik ada 7. Dan ini bagi semua guru ini wajib diketahui ya teman-teman, karena ini menyangkut profesionalitas guru dalam proses pembelajaran nanti. Nomor 4. Anderson dan Caldwell menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Dan D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Oke teman-teman, jadi khusus untuk yang ranah kognitif ini taksonomi Benjamin S. Bloom ini mengalami revisi, yang mana revisi ini dilakukan oleh Anderson dan Caldwell, yang mana revisinya ada yang dihilangkan salah satu kemudian ditambah lagi satu. Oke teman-teman bisa di pause dulu kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu D. Ingatan. Ingatan ini sama dengan pengetahuan ya teman-teman, jadi nggak usah bingung. Jadi ingatan, kemudian pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Jadi yang diganti yaitu yang tadinya pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Dan sekarang untuk perubahannya atau revisi diganti dengan ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Jadi yang sintesa dihilangkan, kemudian ditambah lagi yang terakhir yaitu mencipta. Nomor 5. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, kemudian memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu C. Problem solving. Jadi di sini kuncinya yaitu problem itu kan masalah ya teman-teman. Jadi kuncinya itu memecahkan masalah. Jadi problem solving itu memecahkan masalah. Untuk yang A, yang role playing itu lebih ke
pembelajaran yang sifatnya bermain peran ya teman-teman. Kemudian yang inquiry itu pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk menemukan sendiri jawaban yang dipertanyakan. Kemudian untuk yang D, yang picture and picture itu model pembelajaran dengan gambar-gambar ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan soal SKB untuk hari ini, dan tetap semangat dan jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye.